Shalom, selamat siang untuk kita semua. Melalui video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua orang tokoh yang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teologi hingga saat ini. Nah, yang pertama yaitu ada Friedrich Schleiermacher. Nah, jadi sedikit tentang Friedrich Schleiermacher ini. Jadi dia itu adalah seorang teolog dan juga seorang filsuf yang berasal dari Jerman. Jadi dia berasal dari Jerman. Nah, jadi Schleiermacher ini tuh memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pemikiran agama dan juga filsafat yang kemudian berkembang pada abad yang ke-19. Nah, ada beberapa latar belakang dari Schleiermacher dan juga ada beberapa pokok-pokok pandangan yang kemudian menjadi pokok-pokok pandangan utama dari Schleiermacher ini terhadap teologi. Nah, jadi tentang latar belakangnya, Schleiermacher ini lahir di Breslau yang kemudian sekarang lebih terkenal dengan Wrocław atau Polandia. Nah, jadi Schleiermacher ini hidup dalam keluarga yang terpengaruh oleh pietisme itu. Nah, di mana gerakan keagamaan Protestan itu lebih menekankan pengalaman individu. Jadi Schleiermacher ini harus hidup di dalam dalam kehidupan atau dalam keluarga yang sangat dipengaruhi oleh pietisme ini. Nah, lalu kemudian Schleiermacher ini mengenyam pendidikan di Universitas Halle pada saat itu. Nah, lalu kemudian ada pengaruh romantisme yang kemudian juga mempengaruhi kehidupan dari Schleiermacher ini. Jadi Schleiermacher itu sangat dipengaruhi oleh gerakan romantisme ini. Nah, yang berkembang pada masanya itu. Nah, ia berkolaborasi dengan tokoh-tokoh romantis ya seperti Friedrich Schlegel dan Wilhelm von Humboldt. Nah, lalu kemudian ada beberapa pandangan-pandangan yang menjadi pandangan utama Schleiermacher tentang teologi itu. Nah, yaitu yang pertama ada agama dan pengalaman, di mana Schleiermacher ini dikenal karena pandangannya tentang agama sebagai perasaan terakhir atau perasaan yang tak terhindarkan itu. Jadi dia dikenal karena istilah yang dia temukan itu atau pokok pemikiran yang dia temukan itu tentang perasaan terakhir dan juga perasaan yang tak terhindarkan itu. Nah, lalu kemudian Schleiermacher menganggap bahwa baginya itu agama bukan hanya sebatas doktrin atau ritual, tetapi lebih daripada itu lebih kepada pengalaman individu yang mendalam yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Nah, lalu kemudian Schleiermacher juga menuangkan pemikirannya atau pandangannya terhadap hermeneutika, di mana ia juga itu berkontribusi pada pengembangan hermeneutika itu sendiri. Jadi dia juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hermeneutika, di mana dia di situ menuangkan ide pokok tentang ilmu penafsiran teks dengan menekankan pentingnya memahami konteks historis dan bahasa dalam penafsiran teks agama yang kemudian dikhususkan kepada Alkitab. Nah, lalu kemudian ada Schleiermacher ini juga mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara agama dan filsafat dengan cara menggabungkan elemen-elemen agama dengan pemikiran filsafat itu. Nah, jadi ia mengusulkan tentang teologi positif yang kemudian dia mencoba untuk di mana Schleiermacher ini mencoba untuk menyelaraskan pemikiran yang bersifat rasional itu. Jadi dia mencoba menyelaraskannya agar menjadi teologi yang bersifat positif itu. Nah, lalu kemudian Schleiermacher juga memiliki pandangan tentang etika yang berfokus pada ide bahwa moralitas itu adalah hasil dari hubungan individu dengan komunitasnya dan juga dalam pengalaman agama itu sendiri. Nah, jadi Schleiermacher ini dia itu adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teologi dan bisa dikatakan bahwa dia juga itu adalah seorang filsafat yang paling terkenal pada masa awal abad yang ke-19 itu. Karena dia itu sangat memiliki pengaruh yang sangat berkelanjutan dan memiliki pemikiran agama dan juga filsafat yang masih sangat terkenal hingga sampai pada saat ini. Lalu yang kedua yaitu ada Rudolf Bultmann.
Nah, jadi Rudolf Bultmann ini adalah seorang teolog yang juga berasal dari Jerman. Jadi dia juga ini memiliki latar belakang dan juga pemikiran yang sangat penting dalam perkembangan teologi Kristen yang berkembang pada abad yang ke-20. Nah, jadi ada beberapa pokok-pokok pemikiran utama yang menjadi pokok-pokok pemikiran utama bagi Rudolf Bultmann ini. Jadi yang pertama yaitu ada tentang pendidikan dan juga pengaruhnya, di mana Bultmann mengenyam pendidikan di berbagai universitas di Jerman. Nah, termasuk Universitas Tübingen dan juga Universitas Marburg. Jadi ia itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran teolog Protestan seperti Karl Barth dan Martin Heidegger, yang juga adalah seorang filsuf eksistensialis. Nah, jadi lalu kemudian ada Perang Dunia yang pertama, di mana pengalaman Bultmann ini selama Perang Dunia ini itu mempengaruhi pemikirannya, karena pengalaman yang membuatnya memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan eksistensi manusia dan teologi itu. Nah, lalu kemudian ada pokok-pokok pemikiran yang kemudian dituangkan oleh Rudolf Bultmann ini terhadap teologi, yaitu yang pertama tentang demitologisasi. Nah, jadi salah satu konsep utama yang dikembangkan oleh Bultmann adalah demitologisasi, di mana dalam pemahaman terhadap kitab suci, terutama dalam kitab Perjanjian Baru itu. Nah, lalu kemudian ia berpendapat bahwa teks-teks agama Kristen itu harus dibersihkan dari elemen-elemen mitologis yang tidak relevan dengan pemahaman modern. Jadi Rudolf Bultmann ini beranggapan bahwa harus mengupayakan agar mitos-mitos yang ada dalam Perjanjian Baru itu dibersihkan. Jadi setiap elemen-elemen yang bersifat mitos dalam Perjanjian Baru itu harus dibersihkan menurut pemikiran Rudolf Bultmann ini tentang demitologisasi. Nah, jadi hal-hal yang tidak relevan atau bersifat mitos dalam Perjanjian Baru bagi Rudolf Bultmann itu harus dibersihkan. Nah, tujuannya adalah untuk membuat pesan-pesan teologis lebih relevan dan juga dapat dimengerti oleh manusia modern. Nah, lalu kemudian yang kedua ada eksistensialisasi, di mana Bultmann ini juga terpengaruh oleh pemikiran eksistensialisme. Nah, jadi khususnya oleh karyanya Martin Heidegger itu sendiri. Jadi di situ Bultmann juga terpengaruh oleh karya yang kemudian dituangkan oleh Martin Heidegger itu. Nah, jadi ia menekankan pentingnya pengalaman eksistensial manusia dalam pertumbuhan iman dan pemahaman akan iman Kristen. Nah, lalu kemudian ada pengertian iman, di mana Bultmann ini menggolongkan iman Kristen sebagai suatu pengalaman yang eksistensial itu, yang memerlukan komitmen dan juga keputusan yang bersifat pribadi. Nah, jadi Bultmann menekankan bahwa iman bukanlah sekedar penerimaan doktrin atau kebenaran tentang historis, melainkan juga hubungan pribadi seseorang dengan Allah. Nah, lalu kemudian dalam kristologi dalam kehidupan, Bultmann juga menekankan bahwa pentingnya mengalami Kristus dalam kehidupan sehari-hari daripada sekedar menerima Kristus sebagai tokoh-tokoh sejarah. Nah, lalu kemudian baginya itu pertanyaan tentang bagaimana Kristus hadir dalam hidup kita itu lebih penting daripada pertanyaan sejarah tentang siapa Kristus itu. Nah, lalu yang menjadi pokok pemikiran Bultmann itu sendiri kemudian membuat Bultmann ini memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan teologi Kristen pada abad yang ke-20 itu, serta beserta dengan konsep-konsep yang ia tuangkan juga di situ, kemudian membuat ia sangat terkenal, dan juga setiap pokok-pokok pemikiran yang ia tuangkan, baik itu dari konsep-konsepnya seperti demitologisasi, yang kemudian sampai saat ini masih menjadi subjek perdebatan.
Jadi sampai saat ini masih menjadi subjek perdebatan dalam dan juga studi dalam teologi yang bersifat modern hingga sampai saat ini. Jadi sekian yang bisa saya paparkan tentang dua tokoh yang kemudian memiliki peran penting dalam perkembangan teologi. Terima kasih.